Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Selamat sore kepada rekan-rekan semua. Ini ada yang 3 orang, 2 orang, satu akunnya ya. Ya, untuk kali ini kita sudah masuk ke mungkin pertemuan yang terakhir ya di mata kuliah pendidikan Pancasila di semester ganjil ini di kelas C ini akuntansi. Baik, ini sambil nunggu yang lain. Dan untuk absen seperti biasa boleh Anda di chat ya dengan tulis NPM dan nama lengkap. Untuk kelas ini kalau tidak salah ada bab yang belum selesai dibahas ya di pertemuan minggu lalu waktu di kelas, yaitu bab 6 ya, betul ya? Iya Pak, betul. Oke, jadi kita diskusi dulu bab 6 tentang sistem etika. Kemudian kita lanjut ke progres ya, laporan kelompok materi di bab 7. Kok iya 2? B kamu itu masih Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk sistem etika seperti biasa lah kita bahas dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk karena ini sudah Anda kerjakan. Karena ini harus kita bahas dulu terlebih dahulu. Adapun yang materi bab 7 ini sudah ada yang posting ya. Paling ini nanti setiap kelompok tolong untuk memberikan informasi ya nanti bagian akhir tentang apa-apa saja yang telah Anda selesaikan maupun sudah sampai mana tugas bab 7-nya. Oke, paling itu untuk itu silakan sambil jalan kita mulai dulu di materi bab 6 ya tentang sistem etika dan etika politik ya. Di bagian uraian kan sudah saya menyampaikan 2 uraian ya yang saya pisahkan jadi di dalam satu ruangan tugas tentang sistem etika dan etika politik ya. Dalam etika kan sudah kita ketahui bersama ya di bab 5 pun di materi filsafat kalau Anda masih ingat ya tentang filsafat itu ada 2 cabang, yaitu yang pertama adalah filsafat proses dan yang kedua adalah filsafat produk. Nah, etika adalah filsafat produk ya, atau etika merupakan bagian dari filsafat. Jadi pemikiran manusia ya, pengetahuan manusia itu belumlah dianggap sebagai manusia kalau dia hanya mengetahui gitu ya. Kalau dia hanya tahu tentang kebenaran. Kalau dia hanya tahu tentang kebaikan. Tapi konsekuensi logisnya adalah manusia itu harus bisa ya melaksanakan apa yang dianggap baik atau berusaha menjadi orang yang baik ya. Itu dalam filsafat etika kurang lebih seperti itu. Oke, silakan. Sekarang giliran Anda ya. Boleh untuk acungkan tangan. Oke, Leli ya. Leli ini. Boleh Leli langsung NPM. NPM-nya terus apa pertanyaannya? NPM-nya 22 nama belakangnya 288 Pak. Ya, silakan langsung Leli. Baik Pak, izin bertanya. Terima kasih atas waktunya. Di video Bapak menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai. Bapak menyebutkan bahwa Nota Negoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Pertanyaannya, apa pengertian dari nilai material dan nilai vital tersebut, dan apa alasan nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material? Maaf Pak.
Ulangi apa pertanyaannya? Ya, Apa pengertian dari nilai material dan nilai vital tersebut? Dan apa alasan nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai Bapak, maaf. Yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital tersebut. oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Tentang nilai ya. Jadi dalam etika itu, dalam sistem etika ada terlebih dahulu tentang konsep nilai ya. Lalu kemudian menjadi norma dan moral. Barulah nanti etika. Jadi ada sistematikanya dulu ya, tidak langsung ya. Manusia itu berbuat ya, atau melakukan sebuah tindakan atau perbuatan, baik ucapan maupun ya tingkah laku, yaitu kan etika. Tapi manusia itu memiliki salah satu ya kalau dari kita melihat kembali ke materi filsafat kan ada pemikiran ya. Kita dibekali oleh manusia itu sebagai makhluk yang berpikir ya. Kemudian selain berpikir juga manusia punya hati ya. Tapi bukan hatinya bukan seperti hati ayam atau hati ampela ya. Karena binatang pun sama punya hati. Tapi kan dalam bukan organ tubuh hatinya tapi di dalam yang apa sih istilah jiwanya ya, kolbu dalam istilah agama itu atau nurani mungkin dalam istilah umum ya. Itu senantiasa. Jadi tindakan manusia itu di awali dulu oleh pikiran dan hati gitu ya. Jadi ada pertimbangan moral dulu kan ya. Jadi ada pertimbangan dulu kalau manusia ya, kecuali Anda bukan manusia misalnya. Kalau makhluk hidup biasa kan kalau dia lapar kan langsung makan ya. Cari makan langsung dia makan ya. Nggak ada misalnya ayam mau makan terus dia berpikir ya mau beli kemana kan ya. Coba kalau misalnya Anda mau makan, kalau Anda lapar kan, terus bagaimana coba Leli? Leli kalau lapar berarti Anda harus apa? Harus makan, Pak. Nah, itu nilai apa? Itu nilai materi ya, nilai material. Jadi butuh material Anda itu ya, butuh asupan tubuh. Setelah makan, apakah langsung mati nggak? Enggak, Pak. Menjalani aktivitas kan ya? Itu nilai Materi. vital ya. Untuk melaksanakan kegiatan aktivitasnya. Kemudian apakah kalau hanya kita punya tenaga dan bergerak itu kan hewan juga sama ya. Nah, makanya ada jiwa kan, yaitu itulah nilai kerohanian. Ya. Nah, selain itu apa itu nilai? Kalau itu nilai apa sih nilai? Apa nilai? Coba ini pertanyaan mungkin ada yang menyambung ke pertanyaan yang kedua dari Muhammad Akbar. Ini yang siapa nih pertanyaannya? Ini ada trio apa nih? Trio maung ya. Kalau perempuan kan trio macan. Aku bertanya Pak, Ya siapa yang bagaimana bertanya? hubungan ketiga nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian dalam setiap sila Pancasila? Hubungannya ya baik-baik saja. Ya. Kalau itu manusia ya. Karena kalau bukan manusia mah tidak baik-baik saja. Ya. Misalnya ketika Anda tadi kan saya sebutkan, ketika kita butuh nilai makan ya, nilai material, apakah itu selesai urusan? Kan tidak ya, kita harus beraktivitas gitu kan. Lalu Anda mau beraktivitas gitu kan, tapi tidak ada nilai material, bagaimana juga ya. Bahkan kalau kita ibadah puasa pun kan yang nanti berkaitan dengan unsur nilai kerohanian, kan harus ada buka puasanya ya, tidak terus-menerus puasa kan gitu.
Jadi harus berhubungan karena manusia itu ya kecuali manusia itu sadar atau tidak kan gitu ya. Jadi kan manusia itu didasari oleh kesadaran ya. Karena tadi yang dia anugerahi makhluk yang berpikir tadi gitu kan. Maka karena dianugerahi sebelum dianugerahi pemikiran atau mindset gitu ya, pola pikir gitu kan. Maka sebelum bertindak ya berpikir dulu gitu. Kira-kira kalau Anda mau kuliah, mau berpikir ya, mau aktivitas tidak makan misalnya ya, itu bagaimana? Kan mengganggu juga kan. Ya tentunya kalau dalam hal berkaitan dengan Pancasila ya, ini jangan manja-manja saya untuk goyang nih ya. Siapa nih yang sambil karaokean? Jadi sedang belajar etika ya. Harusnya kita praktekkan apa itu etika ya. Jadi etika dalam kuliah itu ya etika dalam walaupun ini daring tapi kan ada etikanya gitu kan. Makanya saya tanyakan dulu ya sebelum saya lanjut apa itu nilai gitu ya. Baca aja bukunya, buka materinya. Karena banyak nilai ya. Nilai itu tak terbatas ya. Bukan hanya nilai material, nilai vital, nilai kurang, tapi semuanya mungkin ada nilai gitu ya. Coba, siapa yang mau memperdalam dulu? Izin menjawab, Pak. Siapa? Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Apa tuh nilai Muhammad Yunus? Menurut Milton Rockea, nilai adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut dilakukan seseorang atau mengenai apa yang berharga dari apa yang tidak berharga. Nilai juga dapat disebut sebagai hal yang berguna atau dan tidak berguna. Seperti itu, Pak. Oke, dari definisi yang menurut Anda terusan kemukakan ya, itu sudah mencakup ya keseluruhan dari inti dari nilai itu sendiri ya. Paling tidak ada dua istilah yang saya sering gunakan untuk memahami nilai, memaknai nilai. Yang pertama adanya sesuatu. Yang kedua adanya kata-kata berharga. Jadi sesuatu yang dihargai itulah nilai. Ya. Apa itu sesuatu? Nah, ini harus tanyakan lagi. Kalau tadi bicara sesuatu, apa sesuatu? Coba sesuatu yang ada di hadapan kalian apa? Sesuatu yang ada di hatimu. Siapa sesuatu? Apa sesuatu? Sesuatu yang dihargai. Saya sesuatu bukan? Berarti kalau saya sesuatu, berarti saya sesuatu yang dihargai. Berarti saya harus dihargai. Berarti saya harus, berarti saya ini punya nilai gitu kan? Anda juga kan pada akhirnya, makanya saya agak serius dalam memberikan materi kuliah etika ini karena kan pada akhirnya kalian butuh nilai kan, betul atau betul? Ya nilai mata kuliah itu kan nilai, ya. Kecuali memang nggak butuh gitu ya, udah kuliah saja. Urusan nilai mana nanti urusan saya kan gitu. Berarti kan kalau kita memaknai nilai sesuatu yang dihargai kan itu sebenarnya nah itu dihargai oleh saya gitu kan. Bentuk penghargaan dosen pada mahasiswa itu nilai. Ya mau dihargai bagaimana gitu kan. Ya sejauh apa harga kalian sejauh apa gitu. Dan tadi kalau berbicara sesuatu itu kan bukan hanya saya, bukan hanya kalian, bukan hanya manusia, kan segala sesuatu. Benda juga kan sesuatu ya. Perempuan selalu pakai benda misalnya sesuatunya. Perhiasan ya. Dari emas. Bisa Mas Yunus, mungkin juga Mas Adi ya. Cincinnya gitu ya. Mas Akbar gitu kan. Itu kan benda ya, sesuatu. Kan benda padat. Biasanya Anda lebih enak pakai cincin yang terbuat dari emas atau dari perak, dari perunggu, atau dari kayu, atau dari batu.
Perempuan biasanya berapa gram, berapa kilogram Anda pakai emas? Pakai perhiasan. Beda nggak? Kenapa emas itu cukup dengan beli 1 gram aja kan kadang-kadang kita empot-empotan ya. Padahal benda lain mah mungkin tidak perlu 1 gram lah, tidak perlu beli ya. Coba dengan batu apa bedanya? Emas 1 kilogram dengan batu 1 kilogram apa beda? Apa mana yang lebih berat? Batu. Sama, Pak. Sama aja, Pak. Sama Pak, sama. Mas. Ayo membedakan apanya? Nilainya, Pak. Pak. Nilainya. Nilainya. Kan beda harganya kan ya? Beda harganya. Ada yang Nilai. ya makanya kalau Anda beli ke toko emas coba mau beli batu 1 kilogram ke material, beli emas 1 kilogram ke toko emas. Kira-kira harganya sama nggak? Kan sama-sama 1 kilo. Beda, Pak. Kan ada derajat, ada kualitas kan. Nah, kalau Anda ingin saya kasih nilai pun silakan kalau mau diibaratkan ya. Benda tadi mau seperti emas atau mau seperti batu ya. Kan kualitas Anda kan gitu. Di sini Anda memiliki pakaian, semuanya kan berpakaian. Iya. Apakah asal pakaian misalnya, asal menutup tubuh? Ada karung goni di rumah misalnya, ada karung kadut, pakai aja misalnya. Yang penting tertutup. Kan Anda pasti mempertimbangkan kualitas kan ya, mempertimbangkan nilai tadi gitu kan. Mempertimbangkan harga tadi kan gitu. Kalau kita pergi ke pasar Cikurubuk bisa borongan ya, dapat 1 losin ya, 1 kodi. Tapi kalau ke AP mungkin kita agak beda lagi gitu kan. Persiapan apa? Uang kita. Kan beda harganya, beda kualitasnya. Ya, itu ya. Nah, kalau kita fokus ke diri manusia, berarti setiap manusia juga ingin dihargai. Cung yang tidak mau dihargai. Kalau saya caci maki, saya hina, Anda senang nggak? Saya hina. Tidak, Pak. Berarti Anda masih manusia. Kalau dipuji kita senang. Ya karena manusia ingin dihargai. Coba ya. Makanya setiap manusia itu berlomba-lomba untuk meningkatkan derajat kualitasnya supaya dihargai kan ya. Supaya menjadi orang yang bernilai, yang berguna. Itu kan karena yang menghargai kita kan bukan walaupun kita yang punya tanggung jawab ya, tapi kan yang menghargai orang lain. Coba kalau ada orang miskin. Si orang tersebut miskin, maaf ya, saya ini contoh aja. Tidak sekolah, tidak berpendidikan, terus perbuatannya pun tidak baik lah. Urakan. Tetangganya sudah berpendidikan ya, kaya raya, soleh lagi. Kira-kira mana yang dihargai oleh tetangga yang lainnya? Yang soleh. Ke rumah soleh, benghar gitu ya. Pinter kan gitu ya, berpendidikan. Nah, coba kalau seandainya kita dari 3 ukuran itu kan ada nilai ekonomi, nilai kekayaan, ada nilai ekonomi, ada nilai apa lagi? Ada nilai intelektualitas, mungkin juga nilai kerohanian, nilai religius ya. Ya sikap tadi, nilai moral tadi kan, atau nilai sikap. Atuh kita mungkin tidak kaya, ya tidak sekolah, atuhnya bager-bager gitu ya. Akhlak, perilaku gitu kan. Ada orang yang tidak sekolah, mungkin tidak sempat mengenyam pendidikan ya. Tapi dia ingin membuktikan ya, masa saya yang tidak berpendidikan, masa harus miskin misalnya. Maka kan tak jarang orang, walaupun tidak sekolah kan dia berusaha untuk jadi orang kaya ya. Tapi bukan dengan cara nyopet atau penyegik ya. Atau munyung dalam bahasa Sunda. Tapi dia menjadi pedagang yang sukses ya, dagang somai, dagang seblak, tukang kayu, tukang gorengan. Kan tidak perlu sekolah mungkin ya. Karena apa coba orang yang tidak sekolah tapi dia ingin kaya? Karena orang kaya lebih dihargai daripada orang miskin itu. Kan ada kualitas ya. Makanya kita harus dalam hal nilai ini kita harus mempertimbangkan sejauh mana hari ini kualitas kita. Ya. Termasuk Anda pun mungkin ini, mohon maaf ya. Anda kan dalam hal menempuh pendidikan tinggi pun kan dalam rangka meningkatkan kualitas diri Anda kan. Mungkin dari yang keluarga biasa-biasa saja ya, orang tuanya lulusan SD misalnya ya, tidak terlalu berpendidikan orang latar belakang keluarganya. Ya nggak apa-apa lah, orang tua saya tidak berpendidikan, begitupun saudara-saudara saya tidak ada keturunan apa. Tapi saya ingin kuliah. Untuk apa coba? Apakah untuk menjadi orang yang tidak berguna? Untuk menjadi orang yang dihinakan? Bukan lah, saya yakin untuk menjadi orang yang berharga.
Nah, makanya ya inilah pendidikan. Salah satu mengejar nilai juga kan ada ya. Bukan hanya mengejar nilai mata kuliah, mengejar nilai kelulusan atau mengejar nilai gelar, tapi juga mengejar nilai harkat ya diri Anda sebagai manusia. Ini sepakat ya. Setiap manusia pasti berjuang, berlomba, berusaha untuk dihargai. Sehina apapun coba ya. Coba orang miskin tidak berpendidikan terus kemudian kita hina. Apakah dia akan senang nggak? Tidak. Tetap saja kan dia juga punya harga diri kan gitu. Artinya setiap manusia pasti memiliki pandangan tentang nilai sendiri ya. Mungkin menurut saya mah kualitas saya mah ya menurut saya yang berharga itu adalah ketika berpakaian seperti ini. Kan beda ukuran ya. Beda selera ya. Dalam bahasa filsafat itu debus and disputandum ya. Selera tidak bisa diperdebatkan ya. Menurut saya mungkin Nabila Mahana itu cantik menurut saya. Belum tentu menurut yang lain ya. Nggak bisa diperdebatkan. Ya. Mungkin menurut Yunus mah Ananda yang paling cantik misalnya. Tapi kan kita nggak bisa, kenapa sih kamu nggak punya mata ya? Nggak punya apa ya? Ya kan? Itulah ya sense rasa tadi ya. Manusia itu kan seperti itu. Jadi punya persepsi, punya pandangan masing-masing. Tetapi bagaimana caranya supaya kita ada semacam keharmonisan dalam kehidupan? Apakah kita harus berusaha melomba sesuai standar kita? Tidak. Makanya ada norma ya. Ini jauh ini kita belum ke perilaku loh, belum ke etika ya. Jadi jauh dulu kita nilai dulu, baru ke norma dulu kan gitu. Kita punya Anda punya ambisi, saya punya ambisi, mungkin juga begitu pun teman-teman yang lainnya juga punya persepsi, punya keinginan ya. Tapi ambisi, persepsi, keinginan, naluri ya itu dibatasi oleh kehidupan sosial yang disebut dengan norma. Contoh tadi, ketika Anda lapar kan harus makan. Betul nggak? Di rumah kalian tidak ada makanan. Di rumah nggak ada makanan. Ternyata ada tetangga yang banyak makanannya. Nyolong ke rumah tetangga, ya. Bebeja, tidak bilang-bilang, langsung aja Anda makan. Menurut naluri ya, oke itu tidak masalah karena kalau makan harus, kalau lapar harus makan. Tapi kan manusia dibatasi oleh Norma. Sopan tidak kan gitu ya. Ada sopan santunnya gitu kan. Ada norma hukumnya misalnya. Orang kaya, ingin kaya kan nilai juga, ingin meningkatkan, ingin menjadi orang kaya. Kan itu nilai ekonomi karena dia dapat ya mungkin penghargaan ya sebagai orang kaya misalnya ya. Nggak punya uang, nggak punya harta. Tiba-tiba lewat di bank sedang ada uang numpuk, Anda ambil uang itu di bank. Ke rumah sopan, melanggar aturan kan, ada mencuri, merampok, bagian dari itu karena kita bukan hewan itu kan. Termasuk dalam orientasi seksual misalnya ya. Apakah ketika kita menyukai lawan jenis langsung kita gak kayak hewan? Kan enggak, kan ada batasan norma ya, moral dulu kan gitu ya. Ada ijab qabul harus sah dulu kalau dalam pandangan agama. Ya banyak pertimbangan, harus legal secara hukum dan sebagainya. Barulah nanti kalau kita sudah punya pertimbangan nilai dan norma, ini apa yang digunakannya? Ini antara hati dan pikiran, barulah akan terbentuk kepribadian yang disebut dengan moralitas. Nanti juga belum melangkah ke perilaku ya. Oke, sebelum melangkah ke perilaku, ke etika, ada 2 daftar tunggu nih, daftar antrian. Putri dan Ratna Dewi. Siapa yang mau lebih dulu? Saya, Pak. Silakan Putri. Ya, silakan langsung. Sebentar, Pak. Lama juga masalah sih. Pertanyaannya, dijelaskan bahwa moral tumbuh berdasarkan kesadaran diri, bukan keterpaksaan. Iya. Betul sekali itu. Namun saat ini tampaknya sulit untuk hanya mengandalkan kesadaran yang berasal dari dalam diri setiap orang. Lantas pertanyaannya,
Adakah cara untuk mendorong masyarakat menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik? Dan apakah Pancasila berperan di dalamnya? Oke, itu pertanyaannya. Iya, Pak. Oke, langsung saya tanggapi ya. Bagaimana cara menanamkan kesadaran moral ya supaya kita berperilaku etik ya. Salah satunya adalah pendidikan ya. Ya pendidikan lah ya, pendidikan anak sekolah kan, dasar, bahkan PAUD ya, TK dari mulai sampai pendidikan tinggi. Karena apa itu pendidikan adalah proses usaha sadar ya. Proses perubahan perilaku. Proses memanusiakan manusia itu adalah pendidikan. Makanya kita pun ini lembaga pendidikan tinggi loh ya. Lembaga pendidikan menengah, jenjang pendidikan atas, jenjang pendidikan tinggi. Bukan pembelajaran loh ya. Jangan salah kaprah Anda itu. Jangan hanya belajar buku, baca teori, bukan pendidikan. Itu yang formal ya. Yang non formalnya kan yang membuat orang salah itu kan pertama ya lingkungan keluarga ya. Tuh ya. Dan juga apa lagi? Lingkungan masyarakat ya. Di sekitar tetangga, rumah dan sebagainya. Juga apalagi selain itu? Ya lingkungan pergaulan juga kan gitu. Silakan mungkin dari mana ya orang punya inspirasi mau berubah dari mana? Kecuali memang tidak mau berubah ya. Begini ya. Mungkin kita bukan berarti ini ya, tidak ya idealnya kalau kita punya basic keluarga yang bagus, turunan yang bagus, lingkungan masyarakat yang bagus, lingkungan daerah, mungkin wilayah, tetangga dan sebagainya. Juga lingkungan pergaulan yang bagus, lingkungan apa? Lingkungan pendidikan juga bagus, bisa pergaulannya juga bagus. Mungkin ya itu orang relatif lurus-lurus aja ya. Tapi bisa jadi orang yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan moral dari rumah, tapi dia mungkin dari lingkungan sekitarnya ya, atau mungkin di sekolahnya, di tempat pendidikannya, atau mungkin di pergaulannya, bisa dari mana-mana sebenarnya ya gitu. Karena memang ya banyak juga orang yang mungkin dia di lingkungan yang preman misalnya ya, lingkungan merah, lingkungan urakan, tapi dia bisa menjadi orang baik karena dia mungkin tidak nyaman, dia hanya tinggal di lingkungan tempat tinggal saja, tapi dia menemukan hal baik dari lingkungan yang lain, mungkin sekolah, mungkin pergaulannya keluar dan sebagainya ya. Jadi banyak faktor ya. Kalau Anda bertanya bagaimana ya, ya makanya ada usaha, ada upaya ya. Karena manusia dalam makhluk yang dibina, dididik ya. Karena untuk sadar itu butuh proses, beda dengan hewan ya. Karena nggak ada yang nggak perlu sekolah kalau hewan, binatang makan gitu. Cukup kasih makannya yang banyak dan bergizi, barulah dia hidup sehat ya. Oke itu. Lalu bagaimana? Kan itu etika itu kesadaran ya, baik atau buruk. Kan norma etik itu baik dan buruk ya. Sopan santun itu baik dan buruk. Nggak ada paksaan loh kalian ini untuk sopan pada saya ya. Ada nggak aturannya ya bahwa mahasiswa itu harus berkata-kata baik, harus berperilaku sopan santun pada dosen. Nggak ada aturannya. Tapi itu adalah kesadaran etis itu. Nah lalu bagaimana? Apakah harus sadar semua nggak dalam lingkungan sosial ini? Ya tidak. Dalam kehidupan negara, kalau manusia itu tidak sadar-sadar, maka ada yang dipaksakan. Apa itu? Negara memaksakan supaya berbuat baik atau tidak melanggar aturan. Apa namanya itu? Selain norma moral ada norma? Norma hukum ya. Bahkan tak jarang ya. Kalau misalnya kan ini kita berbicara Pancasila. Kan nilai-nilai Pancasila ya, kemanusiaan misalnya yang adil dan beradab. Perbuatan pembunuhan adalah perbuatan keji dan mungkar, bertentangan dengan sila kedua misalnya, dan juga mungkin sila pertama ya, melanggar ya kodrat Tuhan atau melanggar nilai-nilai Pancasila. Maka itu ada hukum positifnya ya, di penjara misalnya, di penjara seumur hidup, di penjara dihukum mati kalau berencana pembunuhannya kayak Sambo misalnya ya, yang sedang proses, atau dihukum sesuai dengan kejahatannya. Termasuk juga ada perbuatan lain di luar pembunuhan, tapi juga asusila misalnya, atau perbuatan menghina. Menghina apakah itu melanggar norma? Iya, melanggar nilai gitu kan. Tapi apakah harus dipidana misalnya? Gara-gara Anda tidak nanya ke saya
saya sedang duduk, Anda lewat, tidak nanya ke saya, tidak sopan kepada dosen. Apakah saya harus lapor ke polisi bahwa Anda membuat sebuah tindakan kejahatan? Ya kan tidak, kan gitu. Itu kesadaran ya. Tapi kan sekarang pun kalau memang diperlukan ya, nilai pun bisa jadi norma pun, moral pun bisa jadi hukum. Contoh misalnya dulu tuh nggak ada aturan yang menghina di medsos dipenjarakan. Sekarang kan ada undang-undang ITE ya. Banyak kok sekarang ya. Hanya gara-gara baca status, menulis status di medsos dipidanakan. Berarti kan ada pergeseran nilai ya, ada pergeseran hukum artinya kalau diperlukan ya. Jadi gitu ya, tadi pertanyaan dari Putri bisa dipahami? Siapa bisa? Oke, Ratna Dewi. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya. Menurut Bapak, apa yang menjadi perbedaan antara politik klasik dan politik modern? Dan apakah ada pula kelebihan dan kekurangan dari kedua politik tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, jadi ini harus masuk ke etika politik, tapi saya belum beres tadi di ini ya, di etikanya. Nanti di politiknya bisa ada next lah. Tentang politik, tentang etika. Nah, juga sama ini saling berhubungan ya. Kenapa etika perlu etika politik? Nah, kembali ke tadi ke masalah moralitas tadi ya. Orang itu sadar nggak sih sebelum berbuat gitu ya? Karena bukan paksaan ya. Ketika Anda me-WA saya, ya, itu dalam keadaan sadar nggak? Sadar. Cuma yang pernah nge-WA saya, nge-chat saya. Saya, Pak. Anda itu kalau mau dosen tuh dipikirkan dulu nggak sih? Berpikir dulu nggak sih? Oh, mikir-mikir kira-kira apa yang saya ingin saya WA ya? Kata-kata apa sih yang tepat untuk orang, bukan untuk saya, untuk siapapun ya. Kira-kira orang paham nggak dengan bahasa saya? Kan di tag. Makanya saya sering kan tolong perkenalkan diri dulu kan, namanya siapa, dari mana, kelas apa, kan gitu. Jadi kalau berpikir karena manusia loh ya. Contoh aja kan gitu ya. Selain berpikir, apakah Anda pakai hati nggak? Kira-kira dengan bahasa ini tersinggung nggak? Misalnya ya. Lihat dari sisi redaksi kata-katanya, mungkin juga timingnya, waktunya, dan sebagainya ya. Jadi banyak pertimbangan. Makanya ketika Nabila memutuskan Yunus misalnya, dalam keadaan marah atau dalam keadaan sadar kan gitu ya. Sedang emosi atau sedang apa kan gitu. Kan kalau kita ini kalau sedang sadar gitu kan, bisa jadi kita ini pikiran jernih ya, hati tenang kan ya. Iya, Pak. Maka yang keluar adalah mungkin ya kebaikan ya, betul nggak? Makanya kalau sadar itu ketika kita menggunakan hati dan pikiran ya. Tentunya yang baik ya. Makanya harus kebaikan yang dipikirkan, bukan kejelekan. Kalau pikirannya jelek, hatinya jelek, ya udah pasti perbuatan jelek kan gitu. Ada orang marah-marah terus misalnya, marah-marah tiap hari, dibela, caci maki, kata-kata kasar misalnya, lalu dibela sama temannya. Sebenarnya dia itu orang baik loh, hatinya baik. Cuma ngomongnya aja kasar, ngomongnya aja. Apakah coba kita percaya nggak? Justru kan kadang-kadang ya cerminan kan, apa ucapan, tindakan seseorang itu cerminan dari hati dan pikiran orang tersebut. Dan belum tentu ya, kita tahu, kita paham akan kebaikan itu, belum tentu kita ini bisa melaksanakannya. Belum tentu, saya bilang belum tentu. Makanya saya pernah tanya ke setiap kelas, apakah para koruptor itu tahu nggak, paham nggak bahwa itu perbuatan yang korup, tidak baik, bahkan tidak bermoral, bahkan itu jahat. Kira-kira hati nuraninya jujur nggak mengakui kalau itu juga bertentangan dengan nuraninya, kira-kira? Jujur, Pak. Walaupun nggak ngaku, tapi kan ditanya oleh hakim, apakah Bapak benar korupsi? Tidak, saya dijolimi. Saya yakin mereka itu hatinya ngaku loh. Kalau dia benar-benar korupsi ya. Makanya ada bahasa kan, mana ada maling yang ngaku kan gitu kan ya? Iya. Ya seperti itulah manusia. Tinggal bagaimana yang keluar dari diri kita. Makanya itulah saya yakin bahwa pentingnya pendidikan, bahwa manusia itu makhluk yang bisa dirubah, yang bisa dibina, yang bisa dididik ya. Kalau enggak ya nanti akan dibinasakan kalau nggak bisa dibina ya.
oleh hukum ya, oleh siapapun ya, oleh moral gitu ya. Kalau memang nggak bisa, makanya banyak para kriminal dan sebagainya. Jadi harus nanti dalam keadaan sadar ya. Lalu kan akhirnya kan pola pikir mindset itu, attitude itu akan menjadi karakter building. Nah, lalu apa hubungannya dengan karakter? Nah, kalau karakter itu adalah perilaku yang dominan ya. Jadi begini, apakah setiap orang mungkin nggak kayak Rasul misalnya, kayak malaikat akan berbuat baik terus? Tidak. Tidak kan? Ya pasti mungkin sesekali Tidak, mah ada buruknya, mungkin ada negatifnya ya perilaku orang itu. Tapi mana yang dominan misalnya ya? Baiknya atau buruknya kan itu. Kalau dominannya baik berarti kita akan dicap oleh orang lain sebagai orang baik. Tapi kalau dominannya buruk berarti kita ya yang keluar dari kita adalah orang yang mungkin berperilaku negatif. Misalnya Leli orang Judes misalnya ya. Karena mungkin tiap hari Leli bae terus ya ke orang itu, nggak mau senyum. Tapi apakah Leli bisa senyum nggak? Ya mungkin bisa. Tapi dari 10 misalnya sehari 10 kali ekspresi misalnya. 8 bae 2 senyum. Ya pastilah orang pasti akan melihat yang banyak keluarnya mananya. Ya mungkin saja ya. Ketika saya masuk kelas ya, saya sering kejadian ya. Masuk kelas hari pertama ya. Saya dengan senyum saya, dengan kebaikan saya ya. Banyak orang tiba-tiba langsung menyimpulkan ya. Si Bapak suka sama saya. Baru pertama kali itu ya. Nah, sebaliknya, ketika saya baru di kelas lain, saya sebaliknya. Saya bangun, saya mungkin sedang bete, sedang apa. Menyimpulkan si Bapak dosen sombong misalnya. Ya kalau baru sekali ya mungkin bisa menyimpulkan. Kecuali kalau mungkin sudah 10 kali, 8 kali misalnya saya baiknya, tapi 1 kali atau 2 kali ya tidak enaknya. Ya karena ya silakan mana yang kita mau dikeluarkan gitu kan. Berarti kalau kita ada yang mencap, kok kamu gitu sih? Jangan langsung Anda ngebantah kalau kita mau introspeksi kan ya jujur kita emang selama ini kita ini bagaimana ke orang kan gitu ya. Apakah sering marah-marahnya atau sering senyum-senyumnya kan gitu. Jadi itu kan harus sadar dalam berbuat, dalam berperilaku. Nah, nanti akan ada urusan lain ya. Di dalam perilaku baik, nanti juga ada perilaku politis sebenarnya. Maka tadi ya, bagaimana kalau politik yang Anda tanyakan sebenarnya tadi dari Putri ya? Dari siapa? Ya, dari siapa? Yang bertanya masalah politik barusan ya, klasik dan modern itu. Ratna, Pak. Saya Pak. Iya. Kata tuh Ratna ya, kalau politik klasik dan politik modern itu perbedaannya, kalau politik klasik simpelnya aja ke politik ya mungkin zaman feodalisme ya. Jadi ketika kekuasaan tak terbatas. Misalnya kekuasaan itu hanya didominasi oleh zaman raja. Jadi tidak ada aturan hukum yang membatasi kekuasaan ya. Klasik itu. Paling yang membuat kehidupan politik baik itu bukan hukum, tapi moral ya. Tergantung kalau rajanya penguasanya orang yang punya moral tinggi, maka akan baik pula misalnya sistem kekuasaan negaranya ya ataupun kerajaannya. Tapi kalau kebetulan punya rajanya yang jolim, karena kan nggak ada batasan ya. Kalau dalam politik klasik itu. Nah kalau sudah politik modern itu ada batasan kekuasaan yang namanya hukum. Makanya tidak seumur hidup kan. Presiden kan beda dengan raja kan. Kalau raja itu dibatasi oleh keinginan seumur hidupnya ya kan gitu, feodalismenya. Kalau dalam budaya modern, presiden perdana menteri dibatasi oleh aturan hukum. Itu aja ya. Hukum yang tadi hanya untuk 5 tahun, ya udah 5 tahun. Ya gitu. Kalau sudah ya ikut lagi peraturan. Jadi mengikuti peraturan. Itu kalau kelas politik modern. Kalau dulu mah ya moralitas mungkin yang kalau memang raja kalau tidak meninggal tapi dia tak mampu, maka boleh misalnya menyerahkan ke anaknya atau ke saudaranya. Itu kan moralitas, ya etis, sadar. Sudah tak mampu lagi berkuasa misalnya. Itu kurang lebih ya. Tapi ini juga ada yang loncat tentang apa sih etika politik, lalu bagaimana ya politik yang beretika. Lalu apa hubungannya? Mungkin ini belum ada yang nanya ke sana. Coba ada yang daftar antrian lain? Nabila, Amanda. Siapa nih yang present yang
3 orang yang grup 3 nih. Iya, Pak. Siapa? Saya Novianti 22. Oh, Novianti ya. 30. Pertanyaannya tentang Etika dan moral bangsa Indonesia berkaitan oleh faktor geografi dan demografi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? apa? Etika dan moral bangsa Indonesia berkaitan oleh faktor geografi dan demografi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Terima kasih. Dan demografi. Kemudian Novianti Rukmana. Iya, Pak. Oke, coba lihat ke classroom ya, Anda belum lengkap ya tugas-tugasnya. Geografi dan demografi, etika moral bangsa. Lalu maksudnya apa nih? Saya kurang paham. Dari mana Anda punya sumber pertanyaan seperti itu? Demografi kan pendudukan, geografi kan wilayah. Ya mungkin kalau bicara etika, ya perbedaan wilayah itu membedakan juga pola pikir masyarakatnya ya, pola pikir politiknya, atau budaya politiknya misalnya. Budaya politik di Papua misalnya, demografi dan geografi kan berbeda, bahkan kulturalnya. Makanya kalau di Papua tergantung kepala suku misalnya ya, kalau dalam demokrasi politik itu. Ikut kepala sukunya. Mungkin kalau di wilayah lain kan ya orang punya pikiran masing-masing. Ada yang milih sendiri karena dia punya pertimbangan moral misalnya dalam memilih pilihan politiknya. Atau mungkin juga ada yang kalau ya orang yang di pendidikan menengah ke bawah mungkin atau yang tidak berpendidikan bisa aja dia ikut-ikutan ya ramainya kemana. Atau juga ada yang pilihan politiknya ketika dia ada yang ngasih uang, ada yang ngasih sembako, baru dia memilih kan gitu. Itu kan juga berdampak ya Pak, berhubungan dengan masalah kependudukan ya. Apakah dia di lingkungan yang berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, atau di mana? Termasuk juga dalam hal partai politik kan seperti itu ya. Ini partai politik pemilihnya kebanyakan orang yang menengah ke bawah misalnya. Ini menengah ke atas. Kalau itu bisa seperti itu. Itu hanya ya klasifikasi tidak sama ya, tidak dia punya karakter masing-masing lah ya dalam hal terutama dalam hal politik praktis ya, dalam pemilu, dalam ya pemilu DPR, pemilu presiden itu pasti berhubungan dengan masalah demografis dan geografis ya seseorang. Bahkan juga misalnya juga faktor agama mungkin juga ya seperti itu. Dulu juga misalnya kalau di Jawa Barat itu dominan partai Islam misalnya hijau. Di Jawa Tengah itu PDI misalnya merah, dari dulu kan PKI, PNI ya. Di Jawa Timur itu NU, PKB. Ini juga bisa menentukan hal-hal itu ya. Pola seperti itu ya dalam hal politik praktis seperti itu ya. Ya politik nasional, politik negara. Ya kalau Anda berbicara masalah geografis dan demografis ya. Makanya Pak Jokowi walaupun jadi presiden kan selama dia pemilu kan di 2 kali pemilu tidak pernah menang di Jawa Barat. Apakah itu kesalahan pemilih? Kenapa sih nggak milih Pak Jokowi? Itu kan masalah demografis, masalah geografis ya. Tadi masalah selera juga kan? Kan jangan dipaksakan, masa dipaksakan harus pilih dia misalnya ya. Ya tergantung yang memilih kan ya. Kalau dalam hal politik kan seperti itu. Makanya nilai moral etis itu berhubungan dengan politik ya. Karena kalau tadi ya dalam hal nilai manusia itu adalah makhluk yang ingin dihargai ya. Dalam konsep politik manusia juga adalah makhluk yang berpolitik, zon politikon. Contoh, kalau Anda berpendapat lebih senang diterima atau lebih senang ditolak pendapatnya atau dihina? Oh, kamu mau Diterima. kalau kita bermusyawarah kan senang kalau kita punya pengaruh lalu orang lain setuju atau senang mendengarkan pendapat kita. Itulah budaya politik kita. Budaya politik manusia, maaf ya. Jadi makanya yang disebut dengan zone politik itu kalau politik praktis secara khusus itu politik yang Anda punya ambisi kekuasaan ya masuk partai politik atau menjadi tim sukses, ingin jadi A, B, C, D itu politik praktis ya. Tapi secara hakikat pribadi pun kita pun sesungguhnya sudah makhluk yang punya jiwa politis ya, punya dimensi politis. Itu naluri loh ya, bukan ya mungkin kalau politik praktis perlu diasah. Tapi kalau naluri nggak perlu diasah, sudah punya kodrat misalnya. Ade Nugraha waktu kecil ya, masih ingat nggak waktu Anda TK?
Waktu umur ada yang Nugraha, halo, bisa dengar suara saya? Dek, Bisa Pak, bisa Pak. Dek, kamu waktu kecil pernah nggak orang tua sedang ada tamu, datang ke ruang tamu, nyampe orang tua, lalu minta uang jajan ke orang tua? Iya, mama misalnya, minta jajan di depan Pernah tamu. Pak, pernah Pak, pernah. Ya itulah salah satu ciri politis manusia ya. Sejak kecil pun sudah punya naluri seperti itu. Kenapa coba? Kalau Anda minta uang jajan di orang tua, kalau di kamar nggak jarang itu ya. Senang kalau ada tamu. Kan biar dikasih, Pak. Iya, karena pasti malu sama tamu kan ya. Itu kan trik politik anak ya gitu. Ya manusia seperti itu ya. Itulah ya salah satu sifat-sifat sederhana dari jiwa politis manusia. Oke, Indri, Afifah. Baik, Pak. Pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan Ratna tadi, yaitu ada kelebihan dan kekuatan dari kedua politik tersebut, dan politik mana yang menurut Bapak lebih bagus untuk diterapkan di zaman sekarang? Terima kasih, Pak. Ya, bukan bagus atau tidak bagus ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Masalahnya itu. Kan itu pilihan politik itu. Padahal kan pilihan. Sekarang misalnya kita milih dalam politik demokrasi ya, yaitu pemilihan umum, suara rakyat. Apakah itu bagus atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Ya belum tentu ya. Karena orang bersepakat itu. Misalnya kalau baik, misalnya, bagaimana kalau misalnya yang menang, misalnya dari dua pilihan si A dan si B, si A pemabuk, ya, tukang mabuk lah, tukang preman, misalnya. Si B orang baik misalnya. Tapi karena yang banyak memilihnya si B, maka yang menang si B, yang orang tidak baik itu. Itu kan demokrasi seperti itu. Jadi tergantung suara yang memilih kan gitu. Jadi itu relatif sebenarnya baik buruk dalam hal politik itu ya. Apakah dengan konsep kerajaan bisa lebih buruk atau lebih baik ya, tergantung juga. Jadi nggak ada yang baik sebenarnya ya. Jadi nggak ada yang baik. Monarki nggak baik ya. Mungkin juga musyawarah juga belum tentu baik ya gitu. Karena ya demokrasi itu kenapa dipilih semuanya buruk, sebenarnya nggak ada yang baik ya sistem politik itu. Tapi karena nggak ada yang lebih baik ya, demokrasi dianggap yang paling sedikit keburukannya gitu ya. Jadi semuanya baik, buruk. Nah demokrasi itu lebih sedikit mungkin keburukannya gitu ya. Jadi nggak ada yang baik. Jadi yang terbaik di antara yang buruk gitu ya demokrasi itu. Baik, Pak. Terima kasih. Itu kan kasih. selalu menjadi perdebatan sebenarnya gitu. Ketika kita dulu punya presiden seperti Pak Harto, Pak Karno, itu kan nggak dipilih secara demokratis kan? Itu kan melalui musyawarah. Katanya orang misalnya ingin supaya dengan kehendak rakyat, maka kita pilih aja langsung oleh rakyat. Ya kalau rakyatnya sadar, mah nggak apa-apa memilihnya. Di kita masalahnya sadar nggak kalau kita milih? Paham nggak yang akan kita pilih? Coba kalau dia pas saat pemilihan hanya karena nerima sembako, nerima uang sogokan, mau baik bagaimana kan gitu? Belum tentu juga. Maka yang karena proses politiknya juga melahirkan pemimpin yang korup juga kan gitu. Jadi sebenarnya itulah pentingnya etika politik gitu kan. Dalam etika politik itu bagaimana supaya politik itu dikuasai oleh orang-orang baik ya. Supaya lebih baik dalam politik itu. Karena begini ya. Kenapa di kita hukum ada nggak? Yang aturan hukum. Maksudnya hukum di kita ada aturan. Negara hukum. Iya. Ya ada kan, kita negara hukum, bukan negara moral ya, bukan negara etika kita itu, negara hukum. Tapi kan kenapa kadang-kadang hukum tidak adil? Karena hukum adalah produk politik kan.
Kenapa saya bilang hukum produk politik? Karena kan yang membuat hukum adalah orang-orang politik, ya DPR, ya eksekutif, presiden dan teman-temannya. Makanya kalau tanpa etik, kadang-kadang hukum itu aturan itu dibuat untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan golongan mereka misalnya. Kenapa koruptor nggak ada hukuman mati bagi koruptor misalnya? Lebih berat hukuman bagi orang yang berbeda pendapat kalau mengkritik misalnya ya daripada koruptor. Kan banyak tuh kasus terjadi. Berarti itu kan hukum ditegakkan tanpa etis ya, tanpa nilai moral ya, tanpa nilai etika. Karena proses politik yang mungkin tidak baik gitu kan. Nah, agar ada kebijakan yang baik, agar ada kebijakan yang adil itu hanya akan keluar dari orang-orang yang baik dan orang-orang yang adil. Nah, orang-orang yang baik dan orang-orang yang adil itu hanya lahir dari proses politik yang bersih, adil, dan baik. Gitu. Jangan harap kalau kita politiknya kotor, politiknya korup, ya tadi dengan uang sogokan dan sebagainya, ya pasti akan semakin menumbuh-subulkan perilaku koruptor ya, yang seolah-olah itu hal yang biasa, yang berbudaya. Karena kan kalau kejahatan, kalau keburukan yang terus berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kebenaran ya, gitu. Atau kebiasaan. Oke, sampai situ dulu untuk materi etika dan etika politik. Masih bingung? Saya harap Anda tidak paham ya. Karena saya itu bukan orang yang bisa dipahami. Saya ini orang yang hanya bisa memahami. Oke, kita sampaikan dulu untuk materi apa